diri kita, sehingga salah satunya kita bisa melaksanakan ngaji online yang ke-28 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para penerus perjuangannya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita kelak mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita membawakan tema teguh dan sabar dalam perjuangan yang akan dibawakan oleh Ustadz Wuntat Wawan Sembodo. Kita tidak asing lagi, beliau adalah Ketua 2 Yayasan SPA Indonesia. Beliau juga sangat terkenal, sudah melalang buana di berbagai wilayah, bahkan di luar negeri ya, pernah ke Hongkong juga untuk memberikan kisah-kisah. Beliau adalah juru kisah dan juga trainer motivator yang sudah tidak asing lagi. Nanti beliau akan menyampaikan banyak hal tentang tema kita, yaitu teguh dan sabar dalam perjuangan. Nah, sebelum itu, acara kita pada pagi hari ini berjalan sebagaimana biasa. Yang pertama, pembukaan, kemudian yang kedua nanti tadarus, kemudian dilanjut kajian inti sampai dengan sekitar pukul 6.45, kemudian dilanjut dengan diskusi sampai dengan 6:55 sekitar itu, kemudian pukul 7 insya Allah nanti kita akhiri. Baik Bapak Ibu, mari kita awali bersama-sama ngaji online yang ke-28 ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kita akan membaca tadarus surat Al-Lail. Langsung saja kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Saya akan bacakan sejenak terjemahannya supaya lebih mendalam. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan-nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sungguh usahamu memang beraneka macam.
Fa'amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang baik surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup tidak perlu pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Wa ma yuni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Fa'anzartukum naran talazza, maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, yang telah dimasuki oleh orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, illa btigha'a wajhi rabbil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Shadaqallahul azim. Benar Allah atas segala firman-Nya. Baik Bapak Ibu, demikian pembacaan surat Al-Lail yang sudah kita baca bersama semuanya, mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Untat Wawan Sembodo dengan tema teguh dan sabar dalam perjuangan. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Sugeng rawuh Ustadz, langsung mawon nggih. Ustadz Untat, masih belum ada suaranya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mohon maaf, ini wifi-nya agak sedikit trouble ini. Mudah-mudahan nanti lancar. Iya, mboten napa-napa. Langsung mawon mboten ono aja. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi qala Allahu ta'ala Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Mohon maaf Pak Untat, masih di mute. Tadi kayaknya kepencet. Ya, ini wifi-nya muncul tenggelam, jadi mohon maaf ini. Baik, Nggih, enggak yang apa-apa. pertama
pejuang SPPI, teman-teman para dosen dan juga kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Yang pertama bersyukur pada Allah. Halo, masuk enggak nih? Masuk suaranya. Yang pertama bersyukur pada Allah kita diberi nikmat sehat. Saya ini hampir setiap hari kalau pergi ke Purworejo, hampir setiap hari 99,9% itu ketemu dengan mobil ambulan. Kemarin malah ketemu yang waktu berangkatnya itu ada 10 mobil ambulan yang meraung-raung. Itu maknanya saya nggak tertarik pada mobil ambulannya yang meraung-raung, tapi tertarik pada isinya. Itu maknanya hampir setiap hari ini pas sakit dengan ambulan dan satu sisi nilai kesehatan yang memang kita renungi apalnya mungkin bisa dilihat. Saya akan bacakan lagi suratnya, surat Al-Anfal ayat 45 sampai 46. Masih nyambung ya? Halo, masih nyambung nih? Iya, masih nyambung. Oh iya. Saya bacakan pakai irama lagu Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum wa ati'u Allah wa rasulahu wa tafshanu. Awan. Akhirnya saya pembuaran pakai angka 7. 7. Ada 2, 1, 3, 4. Nyambung lagi ya? Ya, nyambung alhamdulillah. Tadi sempat. Ya. Jadi naik turun saya mohon maaf sekali ini ya. Jadi ada Nahawan ini yang tadi saya bacakan, saya berharap mudah-mudahan itu bisa menjadi acuan murotal kita. Suratnya surat Al-Anfal ayat 45 sampai 46. Ini kajian ini biasanya sering disampaikan
sampaikan untuk guru salah satu. Ini kalau internetnya mati, apa namanya, mood, mohon maaf ini putus-putus. Saya ulang, kajian kita ini sudah sering kita sampaikan sebagai bahan kajian untuk teman-teman yang ada di Purworejo ini, ngambilnya dari kajian TKAANM Kota Gede Jogja. Ini Juli 9 kita ada. Jadi mulai morotalnya, kemudian ada terjemah lahdiahnya, kemudian apa namanya, ada kajian tajwidnya. Sekarang kita kaji adalah Al-Anfal 45-46, Teguh dan Sabar dalam Perjuangan. Itu kalau diterjemahkan lahdiah, ya ayyuha wahai alladzina am maka sebutlah nama Allah. Allah kasiran banyak-banyaknya, la'annakum agar kamu tuflihun beruntung, wa ati'u dan taatlah kamu Allah wa rasulahu dan rasulnya, wala tanaza'u kamu dan janganlah kamu saling berbantah-bantahan, fatafshalu sehingga kamu akan menjadi gentar, watafhabu dan hilang, watafhaba bukan watafhabu ya, watafhaba dan hilang rihukum kekuatan atau semangatmu, wasbiru dan bersabarlah kamu, innallaha sesungguhnya Allah ma'as sabirin bersama orang-orang yang sabar. Jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini namanya PT, simbol tenggelam. Jadi di dunia ini ibarat orang main sepak bola, ada dua kubu. Dua kubu ini saling menyerang. Disadari apa tidak disadari, kita ini akan menghadapi pasukan musuh. Siapa musuhnya? Ini kata Abu Laisi. Nah, kata Abu Laisi, manusia ini punya 4 musuh yang besar, namanya 1 dunia, 2 nafsu, 3 setan dari jin, 4 setan dari manusia. Mungkin kita bertanya-tanya, loh dunia kita ini masih ada di dunia, kok jadi musuh? Nah ini yang mungkin menjadi perenungan kita. Ini berlandaskan pada sebuah hadis, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Siapa yang cinta kepada dunia, itulah pangkal dari segala dosa. Siapapun orang yang cinta pada dunia, kata orang Jawa, filosofi Jawa itu ada 3 A, ya, harta, tahta, dan wanita. Halo, masih nyambung ya? Masih. Monggo Pak Untat, lajeng.
Setelah tanya malah hilang ini, Pak. Pak Untan selalu lucu ya. Monggo, Pak. Masih nyambung kah? Siap, masih. Ya. Barusan menyambung. Iya ini apa namanya materinya jadi terputus. Jadi saya ulang kata Abu Laiti bahwa hubbud dunya ra'sul kulli khafi. Hubbud dunya ra'sul kulli khafi'ah. Cinta pada dunia itu pangkal dari segala dosa. Kalau berdasarkan filosofi Jawa, isi dunia ini hati-hati yang tidak harta, tahta, wanita. Ini harta. Orang berpikir bagaimana mencari harta, kemudian akhirnya sama. Kenapa kok tidak ada prianya? Kenapa tidak ada prianya? Harta itu cobaan yang berat bagi seorang wanita, maka dibutuhkan namanya tahta. Jadi harta apa namanya kita diskusikan. Kemudian kedua, cobaan kita atau musuh kita yang kedua adalah nafsu. Nafsu ini dari musuh kata Abu Laiti, karena nafsu ini cenderung kepada hal yang buruk, yaitu tak ubahnya seperti motor. Beda motor itu ada namanya rem, ada namanya gas, ada juga namanya lampu atau kemudi. Ya. Maksudnya apa? Manusia ini harus mempunyai gas. Gas itu artinya nafsu, daya dorong. Tapi nafsu yang kuat harus diimbangi dengan rem. Rem itu iman. Kemudi itu hukum-hukum Islam, syariat, aturan yang harus dilakukan atau yang harus ditaati. Lampu, lampu itu adalah kajian kita. Nafsu untuk melakukan hal yang tidak. Jadi manusia, kalau banyak seperti motor tadi, yang tiga tadi, manusia itu ibaratnya punya gas, ya gas itu artinya nafsu, remnya iman, kemudian hukum-hukum Islam. Manusia tanpa gas atau tanpa nafsu, ya tidak baik, tidak mungkin motor tanpa gas, masa kita mau tuntun kemana-mana. Artinya butuh sesuatu yang untuk daya dorong, tetapi daya dorong saja tidak cukup, harus diimbangi dengan rem iman yang kuat dan sebagainya. Maka teman-teman hati-hati juga dengan nafsu kita yang cenderung kepada hal yang tidak baik. Itu yang kedua yang harus kita cermati. Kemudian yang ketiga, musuh kita adalah setan. Ini ada gambar tiga unsur manusia, perilaku, pikiran, dan hati. Hati ini ibarat presiden.
Jadi presiden ini, kalau presidennya baik, menteri-menterinya akan baik semuanya. Otak ini menteri, menteri pendidikan. Tangan kita ini menteri tenaga. Kaki ini kalau presidennya baik, seluruh menteri akan baik. Kalau hati ini baik, maka seluruh tangan, kaki, mulut kita akan baik semuanya. Itu maksudnya begitu. Maksudnya apalagi? Yang berikutnya adalah kalau hati ini kemudian dikuasai oleh nafsu, marah misalnya, maka menterinya yang namanya otak atau menterinya namanya tangan akan memukul, mata akan melotot dan sebagainya. Makanya hati-hati, sekali lagi, nafsu itu bukan untuk dimatikan, tetapi untuk dikendalikan. Saya sampaikan yang berikutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Artinya hati ini kalau sudah dikuasai nafsu, dalam hati mereka ada penyakitnya, lalu ditambah penyakit, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ini ayat-ayat tentang orang-orang kafir yang sudah diberi ayat Quran, tetapi dengan nafsunya mereka menolak kebenaran, maka Allah mengatakan akan ditambahi penyakitnya. Alangkah indahnya kalau hati ini dikuasai oleh, hati ini menguasai nafsu. Jadi kalau untuk mudah memahaminya itu ibarat kusir, andong, dan kudanya. Kusir itu hati kita, nafsu itu kudanya, andong itu jasad kita. Andong harus berjalan sesuai dengan kusir. Kusir kemudian mengendalikan kuda. Hati akan menjalankan seluruh fisik ini, maka hati harus hidup. Jangan sampai kusirnya tidur, artinya berjalannya sesuai dengan kudanya. Ini nanti bisa nabrak-nabrak. Maka sekali lagi, hati harus mengendalikan nafsu kita. Baik, yang ketiga, setan dari golongan jin. Ini hati-hati, ini setan dari golongan jin juga cukup bahaya juga. Mereka menggunakan strategi di surat Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian pasti akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bahkan mereka tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Artinya didatangi setan dari depan itu dari arah masa depan kita. Aku nanti ngajar di SPPI, ya gimana kehidupan keluarga saya. Itu juga jadi akan muncul tantangan begitu. Dari belakang, saya sudah kuliah sampai sekian kok dapatnya sekian. Ini bisa jadi dari belakang. Dari samping kanan, dari pintu kebaikan. Ya, kita akan diberi rasa sombong, rasa iri, dengki, dan sebagainya. Dari kiri, maksudnya dari arah pintu kejelekan, pintu kemaksiatan, dan sebagainya. Maka setan dari golongan jin ini juga cukup berbahaya. Nah, ini yang paling cukup bahaya. Setan dari manusia. Setan dari manusia ini siapa? Dia menggunakan strategi seperti ya orang main sepak bola. Ada gelandang kanan, gelandang kiri. Setan dari manusia ini siapapun orangnya yang ingin memadamkan agama Islam, memadamkan ruh Islam, memadamkan cahaya Islam. Itu namanya setan dari manusia. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan dari manusia. Setannya ada dua. Teman-teman sekalian, saya ulangi, setan dari manusia ini menggunakan strategi seperti orang main sepak bola. Ada yang jadi penyerang, ada yang jadi gelandang kanan, gelandang kiri, ada yang jadi backing, ada yang jadi kiper.
Halo, masih nyambung? Masih Pak, masih Oh, nyimak. Masih. ya, oke. Soalnya, apa namanya, wifi-nya berarti masih nyambung. Penyerang, itu ada yang langsung menyerang orang Islam. Contohnya di Palestina, umat Islam langsung ditembak itu. Nah, ini sudah muncul di Indonesia juga sudah mulai muncul setan dari manusia ini mulai menyerang para kiai, mulai menyerang para ulama, mulai menyerang ajaran Islam. Kalau zaman Orde Baru dulu PKI betul-betul hancur, sekarang malah yang diserang malah kalau sekarang malah terbalik. Para ulama yang sekarang diserang. Ada yang setan dari manusia ini dari gelandang kiri, gelandang kanan. Maksudnya umat Islam ini biarlah KTP-nya KTP Islam, tetapi dia akan digelandang kepada karakter, ajaran dan sebagainya yang bukan Islam. Otaknya sudah dicuci, dikirim ke Harvard, dikuliahkan S2, bahkan S3, dibiayai, lalu pulang mereka nanti akan menyerang Islam. Itu artinya pola pikir mereka digelandang untuk menyerang Islam. Siapa dia? Ya dari kalangan aktivis cuci otak saya kira cukup bisa kita cermati. Ada juga yang digelandang budayanya. Budaya Islam itu dianggap budaya Arab, sehingga muncul ada Islam gurun, Islam Arab, dipisah-pisahkan begitu. Ada Islam Nusantara, nanti orang mengatakan Islam Nusantara yang benar, Islam Arab itu tuh mulai digiring pada pemecahan karakter. Hati-hati yang seperti ini. Ada juga kita digiring kepada budaya cara berpakaian, cara perilaku dan sebagainya mulai diarahkan kepada manusia ini cukup luar biasa. Hati-hati dengan strategi pola gelandang kanan dan kiri. Ada juga yang jadi backing kalau dalam sepak bola, backing. Jadi yang berikutnya, hati-hati setan yang berupa manusia ini betul-betul akan menggerogoti kita. Ada yang jadi penyerang, ada yang jadi backing kiri, backing kanan, ya. Backnya dengan usaha mereka, ada yang gelandang kanan, gelandang kiri, menyerang pikiran kita, dikuliahkan sampai S2 dan sebagainya, kemudian pulang mereka yang sangat perlu dicermati. Teman-teman sekalian, kalau kita belajar dari sejarah, bagaimana perang Uhud, di mana umat Islam betul-betul bagaimana perang Uhud itu. Mungkin saya slide-kan di sini. Ini Jabal Uhud, ya. Nanti kita coba sedikit mengambil hikmah dari Uhud ini. Uhud ini bisa lihat slide teman-teman untuk perang Uhud-nya. Belum bisa Pak. Mungkin perlu di share screen lagi. Oh, perlu sedikit lagi. Di share screen. Ya, coba. Saya klik lagi. Itu juga tadi betul ya? Sudah terlihat.
Nah, sejak tadi berarti belum muncul. Oh iya. Oh ya Allah, karunia ini. Gak apa-apa, Ini tapi dalam, penjelasannya bisa ditangkap tadi. ya, dalam 2 hari ini wifi saya agak ngerol ini, jadi sering putus-putus. Ya, Nah, tidak apa-apa. ini kita lihat. Jadi perang Uhud ini lebarnya, panjangnya itu sekitar 8 km, memutarnya itu. Kemudian lebarnya sekitar 3 km dengan tinggi sekitar 120 meter. Jadi saat itu para sahabat baru tahu ini perang Uhud kan hari Sabtu. Perang Uhud ini hari Sabtu. Halo Mas. Masuk? Iya, iya. Ya. Perang Uhud ini Sabtu, para nabi beserta nabi tahunnya hari Kamis, bayangkan. Perang Uhud ini bagiannya orang-orang Quraisy yang karena tokoh-tokohnya mati. Yang pertama termasuk juga Abu Jahal ini mati juga, maka mereka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy saat itu kemudian mengumpulkan dana, bahkan sampai Abu Sufyan waktu itu memberikan seluruh uang hartanya untuk memerangi umat Islam yang di perang Uhud ini. Jadi Rasulullah itu tahunya hari Kamis, sementara sudah mulai perangnya hari Sabtu waktu duha. Saudara sekalian, teman-teman sekalian, bayangkan hanya waktu 2 hari Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Malam Jumat Rasulullah bermimpi, mimpinya ini beliau melihat ada sapi disembelih, kemudian ada pedang Nabi mengalami ketumpulan dan juga tangan beliau memasukkan ke dalam baju besi yang kokoh. Ini ditafsirkan oleh Rasulullah di depan para sahabat itu nanti akan ada yang pertama banyak sahabat yang akan meninggal. Kemudian yang kedua juga pedang ketumpulan itu ada sahabat atau kerabat Nabi yang juga akan meninggal. Yang ketiga itu baju perang tangan Nabi memasukkan tangannya di dalam baju perangnya itu maksudnya suatu saat akan terjadi kemenangan. Jadi intinya hanya 3 hari saja Rasulullah menyiapkan persiapan perang Uhud. Ada sahabat-sahabat yang senior mengatakan sebaiknya perang Uhud ini di dalam Madinah. Alasannya nanti ada lorong-lorong yang orang Quraisy belum tahu, nanti bisa dimanfaatkan untuk benteng-benteng umat Islam, sehingga tahu medan umat Islam. Tapi ada sebagian pemuda yang menghadapi langsung, jadi jauh dari Madinah. Maka yang disepakati nanti adalah usulan para pemuda untuk menghadapi di strategi Nabi yang luar biasa. Tapi yang perlu dicermati lagi adalah pada saat Nabi dengan rombongan pasukan yang kurang lebih 1.000 orang, mereka sudah menginap di Bukit Uhud pada malam Sabtunya, Sabtu pagi sebelum duhanya perang, itu ada sekitar 300 pasukannya Nabi yang mundur di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang Yahudi yang awalnya masuk Islam, dia adalah kaum munafikin.
Jadi ini yang perlu kita cermati bersama-sama. Bayangkan ada 1.000 orang subuh menjelang zuhur, menjelang duha, pada saat subuh ada 300 pasukan Nabi yang mundur di bawah pimpinan orang munafikin namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Nabi kita berarti hanya memberi ini beserta pasukannya hanya ada 700 melawan 3.000, ya, melawan 3.000 pasukan. Maka waktu itu kalau kita lihat di screenshotnya yang ada ini masih terlihat. Nah ini Uhud ini Nabi berupaya berhadapan dengan kaum musyrikin ini, berhadapan langsung. Sebenarnya kaum musyrikin itu melihat pada saat duha itu dia menantang matahari. Jadi kalau di atas itu adalah mataharinya itu, kaum musyrikin itu sehingga mereka menghadapi pasukan Nabi itu silau. Jadi dalam kondisi silau. Ini hebatnya pasukan hebatnya strategi Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam kondisi silau umat Islam bisa lebih sedikit bergerak begitu. Tetapi begitu Khalid bin Walid dengan pasukan pemanahnya itu, pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih belum Islam, dia ingin memutar, ya, maka di atas ada 50 pemanah. Cuman pada saat Nabi Muhammad hampir menang, ini dia. Pada saat Nabi Muhammad hampir menang, pasukan pemanah itu akhirnya berputar. Pasukan pemanah ternyata turun di atas bukit karena dia menyangka pasukan pemanah kita mengatakan bahwa kita sudah menang, ayo kita turun. Padahal Nabi Muhammad sudah berpesan, wahai para pasukan yang terdiri dari 50 orang ini, menang atau kalah, jangan turun dalam bukit atau jangan turun di atas bukit. Apa? Tetapi di atas 3 pasukan pemanah mereka turun, sehingga Khalid bin Walid berhasil memutar. Bayangkan memutar, kemudian akhirnya Nabi Muhammad berhadapan dengan kaum elit, pasukan elit berkudanya, ya, yang pasukan elit berkuda ini akhirnya menyerang dari arah yang berlawanan, ya, dari arah berlawanan dari sebelah timur maupun sebelah barat. Sehingga kaum muslimin agak sedikit kacau. Dan Nabi akhirnya mundur di atas bukit, akhirnya bisa diselamatkan oleh para sahabat Nabi. Teman-teman sekalian, maksud saya begini, hikmahnya apa? Jadi bisa jadi pada saat dalam hal sekarang ini kita berperang harus teguh dan sabar dalam perjuangan itu tadi yang kita sampaikan ini. Ini maknanya adalah jangan sampai hati-hati pada bisa jadi ada orang-orang yang kemudian mundur dalam perjuangan. Ini kalau saya lihatkan di sini hikmahnya dari perang tadi itu, yang sampai kita mundur dalam barisan karena pasukan pemanah waktu itu di atas itu cukup potensi untuk bisa membuat musuh menjadi agar. Teman-teman sekalian, kalau kita kembalikan ke ayat ini, ayat Al-Anfal 45-46 ini, dalam menghadapi musuh adalah fasbutu wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ini maknanya, berteguh hatilah kamu dalam menghadapi. Wadkurullaha, janganlah engkau melepaskan aturan-aturan yang ada di dalam aturan-aturan Allah itu. Dan ikuti Allah dan Rasulnya. Ini yang penting lagi. Wala tanaza'u fatafshalu, dan janganlah engkau saling berbantah-bantahan. Wa tadhhaba rihukum, menyebabkan engkau
lemah dalam kekuatanmu akan menjadi lemah. Dan bersabarlah. Nah, sabar di sini memang ada apa namanya? Suratnya hilang ya? Halo? Iya, Ya Pak, masih siap. Oh, Yang penting Pak Uncatnya nggak hilang gitu loh. Saya ini Lanjut. jadi saya sampaikan betapa kita harus bersabar diri. Sekarang ini sudah terjadi perang Uhud yang kesekian, maksud saya begitu. Saya ini mengarahkan pada Bapak Ibu sekalian, sekarang ini terjadi perang Uhud. Perang Uhudnya itu satu sisi ya kita mungkin sudah merasa menang, umat Islam sudah mulai banyak, ya. Karena kita ini tergoda oleh pasukannya seperti pasukannya Abdullah bin Ubay bin Salul yang kemudian mundur. Saya itu membayangkan STP ini nanti para pejuang-pejuangnya kalau pada mundur ini terus ini tidak maju-maju. Makanya berharap untuk bisa tetap bersabar, berharap untuk bisa terus berteguh hati untuk berjuang di jalan Allah khususnya di dunia di SPPI. Teman-teman, yuk kita bahas aja yuk. Semangat Ya. Semangat. Itu mungkin yang kita sampaikan. Jadi hati-hati perang Uhud yang akan terus berlangsung ini. STP ini akan menjadi perang Uhud. Yuk kita diskusikan yuk. Oke. Baik. Monggo, mungkin kalau ada yang mengomentari. Saya Pak, Ya. Saya Pak Safi. Silakan. Pak Monggo, Bu Som. Ya. Iya, Pak Muntar, ini Bu Som mau berkomentar, mau memberikan pertanyaan atau semacamnya. Silakan Bu Som. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jadi sejak awal tuh kok entut itu saya tok atau semuanya begitu. Jadi ya saya sambil nggak ada kedinasan yang harus saya lakukan, jadi maaf tidak memperlihatkan, tapi saya ikuti terus. Ini Pak Untat, malah saya itu begini, Yayasan SPA itu kan sudah punya SDM yang sangat banyak. Dalam rangka untuk menghadapi kondisi saat ini, gitu, bagaimana ya untuk mempersatukan gitu. Jadi gurunya sudah sekian ini, artinya kita juga tetap harus Masih nyambung nggak? Masih Pak Untat. Harus mempersiapkan diri untuk menyusun kekuatan. Jadi kalau umat Islam, maaf, dari masing-masingnya ini untuk menghadapi yang saat ini terjadi loh, nggih. Dari masing-masing, taruhlah ada yayasan, ada ormas, ada macam-macam itu, terus nanti pada saatnya itu bersatu klik gitu. Insya Allah saya pikir kuat. Yang jadi masalah adalah itu, apakah saya malah bertanya, di yayasan kita ini juga sudah ketemu bersama, mungkin punya strategi apa, mungkin ya yang jelas untuk bagaimana evaluasi kaitannya dengan ibadahnya gitu. Karena memang kalau tadi Pak Untat menghadapi musuh ya teguh zikir yang banyak. Tapi kalau cuma sendiri-sendiri terlalu berat. Maka bagaimana untuk yayasan SPA khususnya loh ya, karena Yayasan Al-Islam sendiri juga hampir setiap Sabtu ketemu, tetap itu juga dibicarakan jaga-jaga begitu loh. Jangan sampai kita nggak jaga-jaga, cuma Pak Untat zikir terus di rumah ya kacau no, nanti yang lainnya hilang kabeh no. Makanya ketika nanti ada komando A, karena ya kondisinya seperti ini harus benar-benar dari masing-masing komponen. Insya Allah kami juga masuk di beberapa
tempat itu semuanya sudah mempersiapkan diri. Jadi nanti ketika terjadi sesuatu begitu, bismillah, rek, begitu kan kompak gitu. Nah ini untuk Yayasan SPA bagaimana begitu? Tentu ada Pak Adi, Pak Zainal dan sebagainya karena nampaknya ini ya mau nggak mau kita berhadapan dengan kayak perang gitu. Berikutnya untuk STPI. Ini pandangan Pak Wuntat aja deh kayaknya pesimis begitu. Nggak perlu ya harus optimis dong. Motivator kok malah marahi pesimis. Nggak boleh, ayo. Nah, jadi malah kok diseneng. Jadi optimis gitu. Saya kita modelnya kayak perang Badar aja Pak Wuntat. Jadi mikirnya perang Badar, jangan Uhud. Nah, perang Badar itu kan kecil gitu. Jadi menang begitu, tentu karena izin Allah. Maka kalau ngerebut STPI, kita bicaranya perang Badar, jangan perang Uhud dulu gitu ya. Perang Uhud nanti itu ya. Wah. Nah, kita memang masih sedikit tapi siapa tahu Allah ngasih jalan keluar ngalah ke perguruan tinggi yang gede-gede. Nah, itu ya sangat mungkin. Allah lah yang Maha tahu. Mungkin itu saja, monggo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi Bu Som minta semacam tanggapan dari Pak Wuntat terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wuntat tadi, gitu ya. Pertama adalah apakah di SPA sudah sering bertemu, terus kemudian menghimpun kekuatan untuk jaga-jaga, antisipasi, memusyawarahkan hal-hal yang strategis untuk keberlangsungan Masuk. Halo, halo. Ya, jaringannya mungkin. Ya, Pak Wuntat, Assalamualaikum. Sinyalnya agak putus-putus ya. Iya. Saya meskipun putus-putus dari Bu Som ini yang pesimis tidak, tetapi yang harus diwaspadai. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah tentang tangan beli memasukkan dalam baju besinya itulah yang jadi saya ulang, saya tidak mengatakan saya itu pesimis tidak, tetapi harus diwaspadai. Bagaimana supaya kemudian bangkit lagi, karena Nabi Muhammad bermimpi yang ketiga itulah yang saya keoptimisan saya itu. Apa artinya? Suatu saat STPI akan menang, saya yakin. Hanya perlu diwaspadai. Tentang yayasan itu nanti insya Allah besok Senin kan ada rapat yayasan juga. Mudah-mudahan itu juga terjawab. Saya juga berharap tentang pendanaan dan sebagainya, syukur-syukur nanti dari LPI yang punya PKSD yang cukup banyak dan mungkin punya sedikit dana ini nanti bisa dijadikan jadi satu. Kalau sudah sistem keuangan yayasan nanti menyatu, nanti bisa jadi SD malah bisa mensubsidi SPPI, PKSD, karena nanti jadi strategi kita, karena selama ini terkesan terpisah, SPPI sendiri, PKSD sendiri, meskipun kalau dipikir PKSD nanti akan bahasanya itu kok bingung lah, itu butuh waktu untuk menjelaskan. Jadi saya tetap SPP itu optimis, ini hanya perlu diwaspadai. Mudah-mudahan para pejuang-pejuang yang ada di SPPI seperti
pada perang Uhud itu membela Rasulullah. Jadi Rasulullah saat mundur itu ada sekitar 13 sahabat. Begitu mereka diserang, satu sahabat maju sampai meninggal, maju lagi meninggal. Akhirnya Rasulullah bisa terselamatkan. Itu artinya kita siap berjuang mati-matian. Bila perlu sampai mati beneran itu para sahabat itu. Bahkan pada saat Nabi kita dikejar oleh kaum musyrikin, begitu naik ke bukit Jabal Uhud itu, Nabi bersabda, siapa yang membela saya, maka dia akan masuk surga bersama saya. Maka tampillah satu sahabat, begitu diserang satu sahabat meninggal sambil Rasulullah mundur. Maka tampillah nanti ada sahabat yang luar biasa namanya Abu Dujanah itu. Dengan membawa pedang Rasulullah, dia membabat habis saya berharap itu nanti ada tokoh-tokoh yang seperti Amin. saya sampaikan sebenarnya cuma masih agak sedikit terputus-putus. Insya Allah akan ada, termasuk juga para sahabat yang membela mati-mati. Saya optimis. Dan mohon doanya nanti yayasan akan terus bergerak ya, untuk bersinergi. Amin. Baik, begitu mungkin. Pak Untat Saya yang menangkap sudah dari yang disampaikan Bu Tom, karena ini putus-putus ya. Nun sewu sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan sinyal. Jawaban argumentasi atas pertanyaan dari Bu Som. Jadi intinya adalah bahwa mengapa tadi perang Uhud di antara 3 indikator dalam mimpi tadi itu salah satunya Pak Syafi'i katut ini. Iya. Betul. Iya. Saya sudah siap-siap dari kemarin nih. Dengan Pak Untat ini malah tatut-tatut ini. Saya malah nyiapkan minggu lalu. Saya sudah sebulan sebelumnya Pak bikin flyernya. Baik, Bapak Ibu, rahimahullah, mohon maaf atas ketidaknyamanan karena sinyalnya sempat kurang bagus sehingga materi yang sebetulnya sangat menarik tidak bisa kita tangkap dengan 100%. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain, di kesempatan yang berbeda nanti bisa lebih baik lagi ya. Nanti bisa bersama Pak Untat lagi, terus kemudian mudah-mudahan sinyalnya lebih bagus lagi, termasuk dengan pembicara-pembicara yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, karena kita sudah ada di penghujung acara, maka kita akan masuk pada acara terakhir yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, kami ucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ustadz Untat Wawan Sembodo ya, Untat S212. Ya, yang sudah meluangkan waktu memberikan pencerahan, meneguhkan hati tentang tema kita yaitu teguh dan sabar dalam berjuang. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini sepanjang hayat kita sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Amin. Kepada seluruh jamaah yang menyaksikan baik di YouTube maupun di Zoom, kami ucapkan terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi pada ngaji online yang ke-29 Ahad depan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat badar. Sholawat badar Bu Som. Ya. Besok diganti sholawat Uhud. Bu Som besok kalau ngisi jangan entat-entut lo ya. Tapi entat-entit.
Hatur nuhun semuanya. Hatur nuhun semuanya. Ya, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat Pak Untad. Wah, dan betul-betul nggak nyaman itu putus-putus. Iya, memang anu sih. Tadi saya sempat juga agak putus-putus. Nggak tahu ini sinyal. Semasa itu dalam 2-3 hari ini yang nggak